wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui maukhfiya akan sesuatu yang disembunyikan. Artinya khufiya itu ya hubi'a, yang disimpan, yang disembunyikan, lahum ya buat mereka semuanya, min qurrati a'yunin, yaitu berupa kesenangan hati. Qurrati a'yun artinya penyejuk mata. Nah, penyejuk mata itu ya berarti ya sesuatu yang bisa menyenangkan hati, yang menggembirakan. Matukiru bihi a'yunuhum, sesuatu yang bisa membuat mata itu terasa sejuk, enak. Makanya kadang-kadang kita baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuh, jadi qurrata a'yun itu artinya yang menyenangkan hati, yang enak ya dipandang mata. Nah, itu jadi kita pengen supaya ya keluarga kita, keturunan kita, zuriyah kita semuanya sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata yang bisa menyenangkan hati. Nah, itu disebut dengan qurrata a'yun, seperti itu. Kemudian di sini dibilang wa fi qiraatin, dalam qiraat yang lain bisukunil ya'i, disukunkan ya-nya mudhari'un jadi fi'il mudhari'. Jadi bukan a'yun tapi u'inu. Ya, jadi dibacanya u'inu. Itu ada satu qiraat yang bacanya begitu tuh. Ya, jadi fi'il mudhari berarti dhamirnya mustatir, ana u'inu. Ya, jadi bukan a'yun. Ya, itu bisa aja. Ya, ada qiraat yang baca begitu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu sebagai salah satu bentuk balasan dengan apa yang mereka sudah kerjakan. Jadi orang-orang yang beriman, yang kemarin udah disebutkan tuh sifat-sifatnya orang yang beriman, dia senantiasa yaitu selalu ingat dengan Allah, zikir dengan Allah, bahkan dia sujud, dia bertasbih ya. Kemudian sifatnya lagi dia enggak pernah sombong, ya selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Bahkan di malam harinya dia selalu bangun tahajud, tatajaba junubuhum tuh ya, dibangun tahajud. Nah, itu semuanya adalah satu nikmat yang Allah berikan sebagai penyejuk mata, karena mereka dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, itu semuanya bima kanu ya'malun, sebagai salah satu bentuk amalan mereka, pekerjaan yang mereka sudah kerjakan selama hidup di dunia ya, dengan taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, sehingga itu menjadi qurratu a'yun, sebagai ya penyejuk mata yang bisa menyenangkan dan menggembirakan hatinya. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu insya Allah nanti akan diberikan kegembiraan dengan sorga. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi bilang ya, sorga itu sudah dijanjikan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Orang yang bertakwa itu orang-orang yang soleh. A'dadtu li ibadi as-solihin, saya sudah janjikan tuh sorga buat hamba-hambaku yang soleh. Nah, sorga itu bagaimana? Menggembirakan, qurratu a'yun, itu menggembirakan hati. Sehingga kata Nabi, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Itu diantara yang disebutkan dalam hadis
Jadi sorga itu yang bisa menggembirakan hati kita apa? Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah yang namanya apa? Sorga. Makanya kalau orang disuruh coba bagaimana sih gambarkan sorga itu, kata Nabi susah untuk digambarkan. Karena mala ainun ro'at, mata belum pernah lihat. Siapa yang pernah lihat sorga? Belum. Itu namanya mala ainun ro'at. Wala uzun sami'at, telinga belum pernah mendengar. Tuh, bahkan wala khotara ala qalbi basar, belum pernah terlintas dalam hati manusia. Itu yang disebut dengan sorga. Ya, Allah sudah janjikan buat hamba-hambanya yang solih, yang baik. Nah ini dibilang lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tuh semua orang belum tahu, masih dirahasiakan sorga itu. Tapi yang jelas sorga itu dapat menyenangkan hati, menggembirakan hati manusia. Ya, itu sebagai salah satu bentuk balasan ya kepada hamba-hambanya yang taat, yang selalu ya dia melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kemudian Allah jelaskan lagi, afaman kana mu'minan, apakah sama tuh orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah orang mukmin itu sama dengan orang-orang yang fasik? Lalu Allah jawab, la yastawu. Mereka tidak sama. Ya enggak sama. Orang yang beriman itu pasti akan mendapat nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Nah, sementara orang yang fasik itu artinya orang yang suka berbuat dosa maksiat, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, itu namanya orang fasik. Pasti tidak sama kata Allah, la yastawun. Mereka tidak sama. Tuh, jadi antara orang yang beriman dengan orang-orang fasik itu tidak sama. Artinya la yastawun itu apa? La yastaunal mu'minun wal fasikun. Begitu jawabannya. Jadi tidak sama orang yang beriman dengan orang yang fasik. Nanti dijelaskan tuh, kalau orang beriman begini, kalau orang fasik seperti ini, nanti dijelaskan. Ya, sekarang jawabannya begitu aja, enggak sama orang yang beriman dengan orang fasik. Nah, kata Allah, ammal ladzina amanu wa amilus solihati, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, falahum jannatul ma'wa nuzula, maka bagi mereka itu tempatnya adalah di dalam sorga. Jannatul ma'wa, sorga ya, yang memang tempat berlindungnya. Nuzulan itu artinya sebagai salah satu karunia. Itu nuzula artinya karunia. Atau diartikan sama pengarang kitab di sini, nuzula itu huwa mayu'addu lidhaifi, sesuatu yang memang kita siapkan buat tamu. Biasanya jamuan kalau kita bilang. Jadi kalau kita ada tamu, kita menyiapkan, tamu mau datang, kita udah siap-siap ya, menyiapkan air minum, bentuk makanan, jaburan dan macam-macam. Itu disebut dengan apa? Ya, mayu'addu lidhaifi, jamuan. Jadi sorga yang Allah berikan buat orang soleh itu adalah jamuan istimewa ya buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Jadi mereka akan diberikan sorga, tempat berlindungnya, sebagai salah satu jamuan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi nuzula diartikan mayu'addu lidhaifi, sesuatu yang memang disiapkan buat tamu. Ya, makanya kita sebagai orang yang beriman dianjurkan tuh untuk selalu memberikan ya penghormatan kepada tamu, memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu, kita dianjurkan untuk menghormati dengan cara apa? Memberikan jamuan buat tamu.
yu'addu liddaif. Makanya ada hadis tuh riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah. Apa artinya fal yukrim dhaifah? Muliakan tetamunya. Tuh, tetamu tuh ya harus dimuliakan. Hak tetamu tuh 3 hari Bapak Saudara. Hari pertama kita punya kewajiban untuk menjamu. Siang hari kasih makan, malam kasih makan, pagi kasih makan. Hari kedua begitu juga, masih kita punya kewajiban menjamu tamu. Hari ketiga juga begitu. Ya, makanya kalau kita datang tuh ke berkunjung ke pondok-pondok pesantren, apalagi kalau di Jawa Timur itu, kalau kita datang ke rumah kiai itu pasti disuruh makan. Ya, karena memang beliau ingin memberikan jamuan yang terbaik. Masya Allah, itu Bapak Saudara kalau lihat kiai-kiai di Jawa Timur, ya kalau ada yang datang bukan 1, bukan 2, kadang-kadang 1 bis yang datang, tapi dikasih jamuan makan semuanya. Tuh, jadi itu ya biasa itu. Ya, jadi tamu yang datang dikasih makan, tamu yang makan dikasih makan. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk melaksanakan perintah ya Rasulullah, fal yukrim dhaifah. Kita kadang-kadang tamu datang ke rumah kita sendirian aja, udah siang hari jam 11, jam 12, jam 1 kita nggak kasih makan, padahal cuma sendiri. Tuh. Jadi mestinya minimal kita suruh makan. Kalau udah jam 12 udah waktunya makan, ada tamu suruh makan. Begitu. Ini kadang-kadang kita lagi makan ada tamu nggak jadi kita makan. Ya begitu. Mestinya ajak makan sama-sama. Ya kita nggak jadi makan karena nemenin tamu. Akhirnya sampai jam 12, jam 1 ngobrol, perut kita ikut sakit jadinya. Ya mestinya ajak makan. Tuh kalau ya kayak di Jawa Timur tuh Bapak Saudara, masya Allah. Ya suruh makan kita. Habis berkunjung ke rumah kiai ini suruh makan. Datang lagi ke rumah kiai ini suruh makan lagi. Ya. Datang lagi ke kiai ini suruh makan lagi. Masya Allah, itu kagak habis-habis makanan, herannya. Ya, tamunya bukan 1, bukan 2, banyak. Tiap hari begitu. Itulah salah satu bentuk ya mereka ingin menghormati para tamu, apalagi tamu dari jauh. Nah kita biasain begitu. Ya, jadi kalau udah tamu jam 12, udah waktunya makan, giliran makan sama-sama, ajak makan. Ya, kalau nggak ada, ya pesan nasi padang, ya, nah, gampang. Nah itu dalam rangka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Nah seperti itu. Jadi ma yu'addu lid-dhaifi. Ya, jadi sesuatu yang memang disiapkan untuk tamu, itu jamuan. Nah Allah ya memberikan jamuan yang terbaik buat hambanya yang beriman dan beramal soleh. Apa jamuan yang terbaiknya? Sorga. Tuh. Jadi Allah kasih sorga tuh. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dikasih sorga sama Allah. Nah itu sebagai bentuk jamuan yang istimewa. Nah ini istilahnya nuzulan. Ya, jadi Allah bilang ya palahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Nah sekarang bagaimana orang yang fasik? Kalau jelaskan lagi, wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik. Ini orang yang fasik tuh diartiin bil kupri, orang yang kufur. Itu orang kufur namanya orang fasik juga. Wa takzib, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, namanya orang fasik juga. Makanya tidak sama orang beriman dengan orang yang fasik. Kalau orang fasik, siapa orang kufur? Orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah bilang fama'wahumun nar, maka tempat mereka itu adalah neraka. Ya, jadi tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar ya minha dari neraka, u'idu fiha, maka kami kembalikan lagi ke dalam neraka. Jadi orang-orang fasik, orang-orang kafir itu di neraka nggak bakalan dikeluarkan. Mereka mau keluar dimasukin lagi, mereka mau keluar dikembalikan lagi.
Itu yang dikatakan khalidina fiha. Mereka di dalam neraka selama-lamanya. Beda orang beriman tapi yang penuh dosa dan maksiat. Suatu saat mereka ya akan diangkat dari neraka. Jadi nggak akan selama-lamanya. Ya, jadi tergantung bagaimana dosanya. Semakin banyak dosa, semakin lama dia di neraka. Kalau dosanya dikit, mungkin sebentar di neraka. Nah, ada lagi yang memang benar-benar bersih dia, ya langsung dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Jadi ada orang yang beriman tapi maksiat mulu, nanti dia transit dulu ke neraka. Gitu. Jadi transit di neraka, berapa lamanya transitnya tergantung ya Allah mau bersihkan tuh. Sebab orang yang di dalam surga harus bersih semuanya, nggak ada yang kotor. Kalau udah bersih semua, nah itu baru ya dimasukkan ke dalam surga. Makanya alat pembersih itu ada 3 ternyata. Kalau kita belajar fikih kan ada 2 tuh alat pembersih. Pertama air. Kalau kita wudhu dengan air, kita mandi dengan air. Yang kedua debu tanah, tayamum dengan debu. Itu namanya alat bersuci. Makanya ada orang kalau mau sholat nggak menemukan air, nggak menemukan debu, berarti dia pakai tuhurain. Orang yang keluputan 2 alat bersuci. Mau berwudu nggak ada air, mau mandi nggak ada air, kemudian mau ganti dengan tayamum kagak ada debu, berarti pakai tuhurain istilahnya. Nah itu alat bersuci kalau di dalam kitab-kitab fikih ada 2, air sama debu. Ternyata ada ulama yang nambahin 1 lagi, apa? Api. Tuh, jadi api juga termasuk alat bersuci. Buktinya apa? Itu orang-orang beriman kalau banyak dosanya, banyak maksiatnya, belum bisa masuk ke dalam surga. Tetapi harus dicuci dulu. Bagaimana cara cucinya? Bukan dengan air, bukan dengan debu, tetapi dengan api. Diapain? Dibakar dulu. Dibakar dulu Bapak Saudara. Nah, nanti kalau udah dibakar, udah habis, bersih dosa-dosanya, baru diangkat, baru dimasukkan ke dalam surga. Sehingga para ulama menyatakan ternyata bukan 2 alat bersuci, tambah 3. Dulu waktu saya masih ngaji sama Ki Nasir di Cirebon, beliau bilang begini, itu kita kalau bikin bata tuh ya itu kan kadang-kadang airnya dari air ya kotor, ya mungkin airnya kotor najis. Nah itu bagaimana supaya bata yang kita susun untuk bangunan rumah supaya suci? Nah kan bata biasanya dibakar dulu, ada pembakaran gitu. Mau bikin batako, bata itu ada pembakaran, padahal alatnya sumbernya itu kan bahan-bahannya diantaranya tanah liat. Nah kemudian nanti ada air, kadang-kadang airnya air yang najis. Nah itu kalau udah dibakar ya kata beliau Ki Nasir, ya beliau bilang udah suci. Nah makanya itu termasuk alat ya suci juga. Ya itu pada saat waktu saya lagi ngaji Kifayatul Ahya sama beliau. Ya jadi ternyata memang alat suci itu bukan 2 tetapi 3. Api juga bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Ya jadi air, kemudian debu, 1 lagi api. Nah itu kalau orang-orang beriman begitu Bapak Saudara. Ya semua orang beriman pasti masuk ke dalam surga. Walaupun imannya cuma sebesar biji zarrah. Walaupun imannya sebesar biji zarrah, tetap dia akan masuk ke dalam surga. Cuma biasanya transit dulu ke neraka. Gitu. Transit dulu di neraka. Berapa lama transitnya di neraka? Tergantung daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi selama masih ada imannya, walaupun imannya sebesar biji zarrah, tetap orang ini pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi kalau orang kufur ya ini enggak. Makanya Allah bilang wa ammal ladzina fasaku. Tuh, adapun orang-orang yang fasik artinya orang yang kufur, yang ingkar, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, fama'wahumun nar. Maka tempat mereka di api neraka.
Kullama aradu, setiap kali mereka ingin ayah rujuk keluar, siapa mereka tuh orang fasik, orang-orang kafir, minha dari neraka, uidu, mereka dikembalikan lagi pihak ke dalam api neraka. Jadi artinya nggak bisa keluar, dimasukkan lagi ke dalam api neraka. Mereka mau keluar, dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Enggak pernah ya diberikan yaitu kesempatan buat keluar dari neraka. Wakila, dan dikatakan lahum buat mereka orang-orang fasik, orang-orang yang kufur, ya zuku azaban naril lazi kuntum bihi tukadzibun. Zuku artinya rasakan. Jadi Allah yang bilang begitu, rasakan ya azaban nari, akan azab neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang dulunya kamu suka mendustakan ayat-ayat Allah. Itu kuntum maksudnya dulu waktu kamu hidup di dunia enggak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang rasakan nih api neraka panasnya karena kamu sudah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanuziqannahum minal adzabil adna, dan kami sudah timpakan buat mereka orang-orang fasik minal azabil adna, dari azab yang ada di dunia dulu. Ini azabil adna artinya azab yang ringan dulu. Azab yang ringan itu di mana? Ai azabid dunya. Ya, jadi pengarang kitab menerjemahkan minal azabil adna ai ya azabid dunya, azab dunia. Jadi orang-orang fasik, orang-orang kafir suka juga diazab di dunia. Ya, jadi di dunia udah diazab, cuma masih ringan. Itu namanya minal azabil adna. Mana contohnya orang kafir diazab di dunia? Bil qatli, saat dibunuh, saat peperangan mati dia. Itu udah termasuk siksaan di dunia. Ya, tewas dia mati. Tewasnya orang kafir itu termasuk bentuk azab di dunia. Wal asari, ditawan. Ya, orang-orang kafir perang tapi kalah. Hidup tertawan dia. Jadi tawanan perang. Nah, nanti tawanan perang itu macam-macam. Ya, bisa dikembalikan lagi dengan sebab ada tebusan. Ayo, siapa yang mau tebus? Ya, itu nanti bisa dibebaskan kembali. Ada juga tawanan itu ya bisa dijadikan sebagai budak saat itu. Makanya dulu ada istilah perbudakan. Bisa jadikan budak. Atau bisa juga ya dibunuh karena nih orang bahaya. Kalau dikembalikan, dibebaskan kembali, wah bahaya. Ya, kalau dijadikan ini juga budak, nggak kena, ini bahaya. Ya, sehingga keputusannya dibunuh. Ada yang begitu. Ada juga yang disuruh mengajar. Nih orang pinter nih, ya ditawan, ya suruh mengajar, biar supaya ya pasukan umat Islam pada pinter. Nanti setelah mengajar itu sebagai salah satu bentuk jasanya dibebaskan. Nah, itu begitu Bapak Saudara. Itu salah satu bentuk azab buat mereka. Ya, begitu. Nah, ada lagi wal jadbi, dikasih yaitu bentuk ya siksaan paceklik. Paceklik yang cukup lama. Ini dulu pernah terjadi di kota Mekah, dikasih paceklik sampai 7 tahun. Ya, jadi orang-orang kafir Mekah pernah ya dikasih ya paceklik panas, nggak pernah hujan, ya itu sampai 7 tahun di kota Mekah itu. Akhirnya mereka nggak mendapatkan makanan-makanan yang layak untuk dimakan, sehingga akhirnya dimakan bangkai, dimakan tulang-tulang termasuk anjing dimakan. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada makanan yang layak untuk dimakan. Nah, itu sengaja dikasih siksaan sama Allah selama dia di dunia. Tuh, di dunia aja udah diazab. Itu namanya azabil adna. Kalau orang-orang yang beriman bukan azab namanya, itu cobaan, ujian. Ya, jadi kalau orang kafir itu azab. Tapi kalau orang beriman, misalnya kita ya dikasih
ya enggak hujan-hujan, panas, kemarau, sehingga banyak yang kelaparan. Untuk orang yang beriman bukan azab. Untuk orang yang beriman ujian, cobaan. Seberapa besar kesabaran kita di dalam menghadapi cobaan dari Allah. Ya semakin kita sabar, ganjaran pahalanya semakin besar. Tapi kalau buat orang kafir bukan ujian, ya itu namanya apa? Azab. Jadi begitu Pak nilainya. Kalau buat orang Islam itu nilainya positif terus. Ya, nilainya positif. Tapi kalau buat orang-orang kafir itu azab. Namanya minal azabil adna. Nah, itu minal azabil adna itu ditafsirkan dengan azabid dunya. Azab yang ada di dunia. Wal amrod, lagi sakit. Sakit mereka itu azab. Beda dengan orang-orang Islam. Kalau orang Islam sakitnya itu ujian, cobaan, dan bisa membuat orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, orang kalau sakit kan nanti Allah perintahkan beberapa malaikat. Ada malaikat yang pertama suruh angkat ya kekuatannya. Biasanya orang kalau sakit lemah. Nah, itu kekuatannya diambil sama malaikat. Ada lagi yang mengambil rasa enak makan. Nah begitu, biasanya orang kalau sakit gak enak makan. Kalau sakit enak makan bukan sakit namanya. Ya, biasanya orang kalau sakit rasa enak makannya dicabut sama malaikat. Nah begitu. Kemudian ya yang ada tuh pahit aja udah gak enak aja. Nah begitu Bapak Saudara. Nah kemudian nanti ada juga yang diperintahkan untuk ya mengambil apa? Dosa-dosanya. Dosanya dicabut sama malaikat. Selama lagi sakit ambil dosanya, bersihin. Nah nanti kalau disehat Allah perintahkan lagi kepada malaikat yang mengambil kekuatan ya dikembalikan lagi. Makanya orang kalau udah sehat kuat lagi, bergairah lagi, jalan yang tadi lemes jadi sekarang semangat lagi karena dikembalikan tuh daya kekuatannya. Kemudian yang pahit ya mulutnya enggak nafsu makan, kemudian dikembalikan lagi rasa enak makannya, kembali bergairah makan. Yang tadinya makan sendok 2 sendok udah nggak mau aja, sekarang sepiring udah mau, bahkan bisa nambah tuh. Nah sementara yang ngambil dosa kata Allah jangan dikembaliin lagi dosanya. Ya dosanya jangan dikembaliin lagi, kesian udah dia. Ya jadi dosanya kata malaikat kemana nih dosanya? Nah begitu kata Allah udah buang aja ke laut. Ya, itu dosanya buang aja kemana? Ke laut katanya. Nah disitulah makanya orang kalau sakit buat orang Islam itu sebagai bentuk nilai kemuliaan karena dosanya itu diambil dan tidak akan dikembalikan lagi pada saat dia sehat kembali. Beda orang kafir. Orang kafir itu azab. Ya azab namanya minal azabil adna. Dunal azabil akbari. Ini duna maknanya qobla. Ya, jadi dunal azabil akbar artinya qoblal azabil akbar. Tuh, makanya kita kalau ngartiin Al-Quran kalau kagak baca tafsir agak repot ntar. Ya, jadi jangan bilang dunal azabil akbar bukan azab yang paling besar. Ya, repot ntar. Jadi duna di sini maksudnya qobla. Jadi sebelum Allah berikan azab yang paling besar yaitu berupa azab di akhirat, Allah udah kasih azab di dunia dulu. Tuh begitu. Ya, makanya kan kadang sekarang orang mau baca Quran udah langsung terjemah aja, kagak mau baca tafsir. Waduh repot ini. Ya, jadi kita harus baca tafsir. Ya, untuk ya memahami ya isi kandungan Al-Quran harus baca tafsir. Tuh, jadi artinya minal azabil adna itu azab yang ada di dunia. Dunal azabil akbar tuh duna maknanya qobla. Qoblal azabil akbar sebelum Allah berikan azab yang paling besar. Maksudnya al azabil akbar azabil akhirah. Azab yang nanti di akhirat. Apa? Yaitu di neraka. Dimasukkan ke dalam api neraka. Itu termasuk namanya al azabil akbar. Itu azab yang paling besar. Nah itu diberikannya setelah azab yang ada di dunia. La'allahum tujuannya apa tuh Allah berikan itu semuanya?
la'allahum dengan tujuan man baqiya minhum, kalau ada orang-orang yang masih hidup tersisa dari mereka, yarji'una agar mereka kembali, agar mereka sadar. Tuh yang mumpung belum mati ya, orang-orang kafir ngelihat teman-temannya begitu, nah supaya dia sadar. Itu namanya la'allahum yarji'un, biar kembali dalam arti taubat, dia masuk Islam. Papirru ilallah, itu artinya papirru ilallah, kembali segera kepada Allah. Papirru ilallah. Nah itu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali untuk apa? Untuk menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita harus beriman. Yarji'una ilal iman, itu artinya kita harus kembali beriman. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih, dan siapa yang paling zalim dari orang-orang yang sudah diberikan peringatan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Mimman azlamu artinya la azlam gitu. Jadi istifham bimakna nafi gitu. Jadi tidak ada yang lebih zalim lagi kebanding daripada manusia yang sudah dikasih peringatan nih, Al-Qur'an udah dikasih, ya Nabi sudah memberikan peringatan, tapi dia tetap mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling zalim. Ya, makanya orang yang syirik itu adalah orang yang zalim. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, begitu. Ya, jadi Allah tidak akan mengampuni yang namanya dosa syirik. Tuh begitu. Innasyirka lazulmun azim. Jadi syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, jadi kalau dosa-dosa yang lain itu Allah masih bisa berikan ampunan. Tapi kalau yang namanya dosa syirik, kafir, itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada lagi yang lebih zalim kebanding daripada mereka yang sudah dikasih ya tazkirah, peringatan dengan tanda-tanda ya kebesaran Allah, Al-Quran, termasuk Rasul yang udah diutus, tapi dia berpaling, dia tidak mau menerima. Nah, jadi bi ayati rabbih itu diartikan dengan Al-Quran. Bi ayati rabbih ay Al-Qur'ani. Summa a'radu anha, kemudian dia berpaling, artinya dia tidak mau menerima. Summa a'radu anha, dia berpaling, artinya ay la ahada azlamu minhu. Itu begitu. Jadi waman azlamu artinya la ahada azlamu minhu, tidak ada satupun yang lebih zalim kebanding daripada orang yang sudah dikasih Al-Quran, ya diutus Nabi Muhammad, udah jelas ya, tapi dia tidak mau beriman, dia berpaling dari ayat-ayat Allah. Itulah orang yang paling zalim. Inna minal mujrimina, sesungguhnya kami dari orang-orang yang berdosa, mujrimin ail musyrikin, orang-orang yang syirik, muntakimun, mereka dapat apa? Yaitu dapat siksaan. Ya, jadi mereka dapat siksaan balasan. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang senantiasa syirik, mereka orang-orang senantiasa berbuat dosa. Mengingat waktu Bapak Saudara, saya kira sampai sini dulu. Nanti baru kita lanjutkan, baru menyelesaikan nih Alif Lam Mim surah As-Sajdah. Ya, nanti baru walaqad ataina Musal kitaba. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita yang telah yakin dan dibahas. Kita tetap berjalan lain semua masalah yang dibahas, dan kita belajar dari pertama ini agar kita pahami dan dapat kita amalkan yang tidak kita sarankan. Para hadirin dan jemaah sekalian, sebelum kita duduk mengenai kita pada kesempatan malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang pertama, yaitu terkait bertugas pada bulan yang akan datang yang bertugas sebagai pembawa acara, yaitu Bapak Muhammad Sabi dan Muhammad Salawat, Bapak Andi Firmansyah. Pengumuman kedua yaitu terkait
laporan amal subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat. Kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan hasil amal subuh dari tanggal 2 September sampai tanggal 8 berjumlah Rp1.402.000, Rp1.402.000 ditambah saldo yang ada Rp80.368.000 di jumlah keseluruhan Rp81.770.000. Jumlah keseluruhan Rp81.770.000. Demikianlah informasi amal subuh yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para imam dan segala yang untuk menghadiri pada doa yang kami mohonkan kepada kita untuk pemberian doa dan dari saya selaku membuatkan sekian kalau yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.